Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. طيب يعني نقص الصوت قليلا. طيب. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca Risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin Alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan tentang Al-Am. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Hari ini tidak ada qori karena kita agak lambat dan kita mau ambil banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala al-amalu bil-am. Setelah beliau membahas tentang apa itu al-am, bentuk-bentuknya, dan sekarang beliau akan masuk ke dalam pembahasan intinya, yaitu al-amalu bil-am. Bagaimana beramal dengan lafaz yang umum. Qala rahimahullah yajibul amalu bi umumil lafzi al-am hatta yathbuta takhsisuhu li'anna al-amala bi nususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadhihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dhalika. Kata beliau, wajib beramal dengan keumuman lafaz yang umum sampai datang atau sabit sesuatu yang mengkhususkannya. Nah, ini garis bawahi dan ini kaidah umum, kaidah asli. Kapan datang perintah, bentuknya umum. Paham ini? Maka yang wajib bagi kita beramal di atas keumuman lafaz itu sampai datang sesuatu atau dalil yang lain yang mengkhususkannya. Kemudian beliau bawakan alasannya. Kenapa? Li'annal amala binususil kitab was sunnah. Karena beramal dengan nas Alkitab, yakni Al-Quran dan sunnah, wajib di atas apa yang ditunjukkan olehnya berupa makna sampai ada dalil yang datang menyelisihinya. Paham ini? Jadi kenapa kita wajib beramal di atas dalil umum kalau tidak ada pengkhususan yang mengkhususkannya? Karena asal beramal dengan keharusan dari nas Al-Quran dan sunnah itu wajib. Apa yang datang Al-Quran dan sunnah dengannya wajib diamalkan. Kalau dia datang dengan umum, kita amalkan di atas keumumannya. Kalau dia datang di atas lafaz khusus, kita beramal di atas kekhususannya. Begitu pula kalau dia datang di atas lafaz umum, kemudian datang lafaz lain yang mengkhususkannya, wajib kita khususkan yang umum. Paham ini? Nah, itu alasannya. Tsumma qala rahimahullah wa idza warada al-ammu ala sababin khasin wajaba al-amalu bi umumihi li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini masalah juga. Kadang ada ayat lafadznya umum. Paham ini? Tapi kalau kita lihat ayat ini, sebab turunnya itu khusus. Disebabkan oleh mungkin kejadian pada seseorang tertentu. Banyak ini. Paham ini? Kalau kita baca kitab Asbabun Nuzul, misalkan sebab-sebab turunnya ayat. Banyak ayat yang dalam Al-Quran, kalau kita lihat konteksnya, lafadznya umum. Tapi ketika kita teliti sebab turunnya, sababun nuzulnya, ternyata sebabnya khusus. Ayat itu turun karena suatu kejadian pada seseorang tertentu. Sama juga hadis. Kadang datang hadis, lafadznya umum. Tapi ketika kita lihat sababul wurudnya, sebab keluarnya hadis, diucapkannya hadis itu karena apa? Kejadian tertentu pada seseorang tertentu. Bagaimana sekarang masalahnya kalau begini? Dengan apa kita beramal? Apakah kita beramal di atas keumuman lafadznya, ataukah kita beramal di atas kekhususan sebabnya? Paham tidak ini? Nah, ini bedakan ya. Ini bukan umum yang dikhususkan. Kalau umum yang dikhususkan ada dua dalil. Dua-dua dalil ini, dua-dua nas, satunya umum, satunya
khusus. Yang khusus ini bisa jadi mengkhususkan yang umum. Kalau ini enggak, satu je dalilnya. Tapi kalau kita lihat dari dua tinjauan, dia mengandung makna umum dari satu tinjauan dan khusus dari tinjauan yang lain. Dari sisi lafadz umum, tapi ketika kita lihat, kita tinjau dari sisi sebab turunnya, ternyata khusus. Paham ini? Paham? Antum paham tidak? Apa yang tidak kita paham? Yang diinginkan yang disebutkan tadi yang kalau ada dua dalil, satu ini dalilnya umum, yang satu ini khusus, maka yang umum itu dikhususkan itu dan setelahnya itu yang dua dari dua tinjauan dari sisi lafaznya umum atau sebabnya Kalau yang sebabnya umum kan antum paham tak? Sebabnya khusus tapi lafadznya umum. Kalau yang lafadz umum tapi dikhususkan dengan lafadz yang khusus, seperti misalkan ja'at tullabu illa zaidun atau illa zaidan. Datang semua santri kecuali Zaid. Illa zaidan ini apa namanya? Lafadz khusus. Ja'at tullabu lafadz umum. Dua dalil ini yang berbeda. Yang khusus akhirnya mengkhususkan yang umum. Paham tidak ini? Kalau ini lafadznya umum dan tidak ada yang mengkhususkannya, kecuali kalau kita lihat dari sebab turunnya lafadz yang umum ini, ternyata sebabnya khusus. Bagaimana cara beramalnya kalau begitu? Apakah kita beramal dengan lafadznya atau kita beramal di atas sebabnya? Paham ini? Kata beliau, kalau ada lafadz umum tapi sebab lafadz umum itu turun khusus, maka wajib beramal di atas keumumannya. Maksudnya keumuman lafadznya. Kenapa? Li'annal ibrata bi'umumil lafadz la bi khususis sabab, garis bawah ini. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi intinya itu beramal dengan keumuman lafadz, bukan dengan kekhususan sebab. Paham ini? Illa ayyadulla dalilun ala takhsisil 'ammi bima yushbihu halas sababil ladzi warada min ajlihi. Kecuali kalau memang ada dalil lain yang menunjukkan bahwa lafadz yang umum itu memang dikhususkan dengan keadaan sebab yang khusus. Sebagaimana akan datang contohnya. Fayakhtassu ay al-'am bima yushbihuha. Maka lafadz yang umum itu dikhususkan dengan yang serupa dengannya. Misalu, contoh, mala dalila ala taksisi. Contoh, ada ayat yang umum dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan pengkhususannya. Ayatu ad-dhihar, ayat tentang dhihar. Ayat tentang dhihar. Dhihar ini laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, engkau mirip dengan ibuku. Ini ya, seakan-akan dia sudah tidak mau lagi dengan istrinya. Fa inna sababa nuzuliha diharu Aus ibn Samit. Kalau kita mau lihat ini sebab nuzulnya ini, sebab turunnya ini ayat, ini khusus karena kejadian yang terjadi pada salah seorang sahabat bernama Aus ibn Samit. Paham ini? Sebabnya khusus atau umum? Khusus, karena kejadiannya si Aus ibn Samit yang mendihar istrinya, maka turunlah ayat ini. Hanya saja, kata beliau, wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Hanya saja hukumnya itu umum pada Aus dan pada selain Aus. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat dihar ini, dia turun dengan lafadz umum. Maka mencakup setiap laki-laki yang mendihar istrinya, maka dihukumi sesuai dengan hukum ayat dihar. Paham ini? Paham tidak ini? Karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa dalil ini memang khusus untuk keadaannya si Aus. Paham ini? Kecuali kalau ada dalil, maka itu dikhususkan. Sebagaimana dikhususkannya ayat ini kepada terhadap keadaan sahabat Aus ibn Samit. Yang kedua, misalu ma dalla dalilu ala takhsis. Contoh lafadz umum yang dikhususkan dan ada dalil yang menunjukkan akan pengkhususannya.
qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya. Puasa di saat safar bukanlah merupakan dari amalan kebajikan. Qala fa inna sababahu, sesungguhnya kalau kita mau teliti sebabnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaih. Sebabnya Nabi pernah safar, dan di tengah safar beliau, di tengah perjalanan beliau melihat ada kerumunan manusia. Dan ada salah seorang di antara mereka yang telah dhullila. Dhullila itu dari kata dhil. Apa lagi namanya? Teduhan cahaya. Paham ini? Maksudnya ada orang yang telah dikerumuni. Jadi Nabi melihat ada kerumunan manusia, dan di tengah-tengah kerumunan itu ada orang yang dikerumuni. Paham ini? Faqala, Nabi pun berkata, "Ma hadza?" Apa yang terjadi? Qalu, orang-orang di waktu itu berkata, "Shaim." Ada orang yang sedang berpuasa. Ya. Faqala, maka beliau pun berkata, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Barulah Nabi mengatakan, sungguh berpuasa di saat safar itu bukanlah dari amalan kebajikan. Sekarang perhatikan lafadznya. Laisa minal birri as-siyamu. Kata as-siyamu fis safar. Berpuasa pada saat safar. Ini lafadz umum. Paham ini? Ini lafadz umum. Mencakup setiap orang yang berpuasa di saat safar. Mau dia berpuasa dalam keadaan masyakko atau tidak, siapa yang berpuasa intinya, mau dia mampu atau tidak berpuasa pada saat dia safar, kata Nabi, laisa minal bir. Bukan termasuk dari amalan kebajikan. Tapi kalau kita lihat sebabnya, ini khusus. Pada keadaan salah seorang sahabat ini yang jatuh karena sudah tidak mampu berpuasa. Sekarang, apakah boleh kita khususkan dalil yang umum ini untuk keadaan si sahabat ini? Lantas kita mengatakan, oh, yang dimaksud oleh Nabi ini larangan berpuasa pada saat safar bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Paham ini? Asalnya tidak boleh. Karena asal itu kita beramal di atas keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Ana seperti ini. Khusus untuk kasus dan hadits ini ada dalil yang mengkhususkan keumuman lafadz dengan khususnya sebab. Fahadzal umum, kata beliau, keumuman ini khasun, menjadi khusus biman yushbihu hala hadzal rajul, bagi siapa yang keadaannya mirip dengan laki-laki pada hadis ini. Siapa itu? Laki-laki yang terkapar tadi, yang tidak mampu berpuasa di saat safarnya. Wa huwa man yashukku alaihi siyamu fis safar, yaitu siapa saja yang merasa berat untuk berpuasa pada saat safar. Apa dalilnya? Apa dalil pengkhususan lafadz di sini dengan khususnya sebab? Kata beliau, wa dalilu ala takhsisi bidzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar haitsu kana la yashukku alaihi. Dalilnya karena Nabi sendiri pernah berpuasa pada saat safar tatkala beliau tidak keberatan atas puasanya. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibir, dan tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Paham tidak ini? Tadi Nabi mengatakan puasa pada saat safar bagi siapapun. Kalau kita lihat lafadznya, mau yang mampu ataupun yang tidak mampu, bukan merupakan amalan kebajikan. Dalil umum. Tapi ternyata kalau kita lihat sebabnya khusus. Itu khusus pada seorang lelaki yang tidak mampu berpuasa. Sekarang, apakah kita bawa keumuman lafadz kepada kekhususan sebab? Lantas kita berkata, hadis ini larangan berpuasa
di saat safar bagi orang yang tidak mampu. Apakah boleh? Boleh, karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Karena Nabi pernah berpuasa. Andai kata dalil itu umum, Nabi tidak mungkin berpuasa. Nabi tidak mungkin berpuasa. Paham ini? Paham tidak ini? Karena Nabi tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang dia sendiri sudah mengatakan sesuatu itu bukan termasuk amalan kebajikan. Paham tidak ini? Pahamnya tidak? Berarti puasanya Nabi, pernahnya Nabi puasa di saat safar menunjukkan bahwa celaan terhadap puasa di saat safar itu khusus dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan apabila seseorang tidak mampu. Adapun kalau dia mampu, boleh tidak berpuasa? Boleh, karena Nabi pernah berpuasa dalam keadaan beliau mampu. Paham tidak ini? Kalau besok saya tanya baru antum tidak jawab ini, berhenti cari guru yang lain. Ya, karena mungkin saya tidak bisa jelaskan ini dengan baik. Nah, saya sudah berusaha sebisa mungkin. Saya ulang, saya lambat dalam menyampaikan, tapi tidak bisa kita paksakan pemahamannya orang. Jadi mungkin antum bisa cari guru lain tuh. Karena ini juga kan kita bayangkan kita murojaah pakai lihat buku. Antum murojaah lain bisa lihat buku tidak? Bisa tidak lihat buku murojaah yang lain? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ini kita murojaah tidak lihat buku. Nah, lihat buku saja banyak yang pas. Makanya sebelum kita selesai dari majelis, pastikan memang paham atau tidak. Paham ini? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala al-khas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-khas, lafaz yang khusus. Setelah sebelumnya beliau membawakan pembahasan tentang al-am, maka sebagai penyempurna beliau bawakan lawan dari am, yaitu al-khas. Ta'rifuhu, pengertiannya, al-khasu lughatan diddul am, mudah. Khas secara bahasa diddul am, lawannya umum. Namanya khusus, ya lawannya umum. Wastilahan, adapun secara istilah, al-lafdu ad-dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarati wal adad. Masya Allah. Kalau secara bahasa tadi, al-khas lawan dari umum. Berarti kalau umum maknanya syamil yang mencakup, berarti kalau khas maknanya yang tidak mencakup. Adapun secara istilah, dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas. Bisyaksin, dengan penyebutan orang tertentu, au adadin, atau angka tertentu. Contohnya ke asma'il a'lam, seperti isim-isim nama Muhammad, Zaid, Abdullah, Umar, Amr, dan semisal dengan wal isyarah, isim isyarah, hadza wa dzalika wa tilka. Paham ini? Wal adad, dan juga isim-isim angka. Paham ini? Wahid, snain, thalatha, arba'ah, ila akhirih. Paham di khas ini? Fakharaja biqaulina ala mahsurin al-am. Keluar dari ucapan kami bahwa lafaz khusus dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas, keluar darinya al-am. Karena sudah lewat. Am itu adalah lafaz yang memasukkan setiap afrad bila hasr. Lafaz yang tidak terbatas. Kemudian setelah itu kita perlu tahu di dalam khas ini, pembahasan khas, lafaz khusus, bedakan antara khas, lafaz khusus, dan takhsis, pengkhususan. Paham ini? Kenapa? Kata beliau, wat takhsisu lughatan. Adapun taksis secara bahasa diddut ta'mim, lawan dari ta'mim. Ta'mim dari kata ammama yu'ammimu ta'miman, mengumumkan atau pengumuman. Kalau taksis lawannya itu berarti pengkhususan. Wastilahan, adapun secara istilah, ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebahagian dari satuan dari lafaz umum. Contoh sekarang, kalau saya mengatakan akrim Zaidan, muliakanlah si Zaid. Lafaz ini apa namanya? Khas, lafaz khusus. Paham ini?
Karena dia adalah lafaz yang mengkhususkan suatu tertentu dengan penyebutan nama atau angka atau semisal dengannya. Paham ini? Berbeda kalau saya mengatakan akrimit tullaba illa Zaidan. Muliakanlah seluruh santri kecuali Zaid. Kata kecuali Zaid ini apa namanya? Takhsis, pengkhususan dari lafaz umum. Kenapa? Karena lafaz ini illa Zaidan mengeluarkan salah satu dari makna yang tercakup dalam lafaz umum. Paham ini? Nah, contoh sekarang lagi antum semuanya. Antum mungkin jumlahnya ada 50 orang. Kemudian Ustadz katakan ke saya, ya Abdurrahman, akrimit tullaba atau akrim iman. Muliakan kodong itu iman. Kamasiyang. Ya kan? Kalau dikatakan seperti itu, ini apa namanya? Lafaz khusus atau taksis? Khusus. Lafaz yang memang datang dengan asalnya bermakna khusus. Penyebutan langsung nama tertentu. Paham ini? Paham? Beda kalau saya mengatakan, kalau dikatakan akrimit tullaba illa iman. Muliakan semua itu tullabmu kecuali iman. Lafaz illa iman, kecuali iman ini apa namanya? Takhsis, pengkhususan dari lafaz umum. Karena lafaz ini mengeluarkan salah satu makna yang tadinya terkandung dalam lafaz umum, yaitu akrimit tullaba. Pada saat saya mengatakan akrimit tullaba, muliakan semua santrimu itu. Ini kan masuk semuanya. Walaupun iman masuk juga di dalamnya. Tapi ketika saya mengatakan illa iman, iman tadi yang masuk dalam lafaz umum yaitu tullab menjadi keluar dari lafaz umum itu. Keluarnya iman dari lafaz umum ini namanya takhsis. Paham ini? Bedakan khas, bedakan takhsis. Paham ini? Siapa yang tidak paham? Ya? Nanti sabar. Ada bentuk-bentuk takhsis di sini. Ya, pelan-pelan. Ya, belum begitu sampai tujuan ini. Mau ke Pare-Pare masih di Barru. La ilaha illallah. Panjang sekali itu. Sabar. Baik. Kemudian kata beliau, mana tadi? Sampai ku lupa ini. La ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wal mukhassis. Sekarang mukhassis. Faidah. Kan tadi kita mengatakan ada lafaz khusus, ada takhsis, pengkhususan dari lafaz umum. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengkhususkan lafaz umum ini? Kalau memang ada pengkhususan, siapa yang mengkhususkannya? Kata beliau, al-mukhassis, yang mengkhususkannya bikasri shad, fa'ilut takhsis. Ini pelakunya itu takhsis. Wahwa syari', dan pelaku tersebut adalah asyari' itu sendiri, yang mensyariatkan itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Hanya saja sebagian ulama berselisih, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mukhassis yang menjadi pengkhusus di situ adalah syariat Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang menggunakan lafaz mukhassis yang menjadi pengkhusus di sini adalah dalilnya. Paham ini? Paham? Contoh. Wal asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ini lafaz umum. Datang ayat illa alladzina amanu al-ayat. Pengecualian ini apa namanya? Taksis. Sekarang kalau ada taksis pasti ada mukhassis, pelaku taksis itu. Siapa pelakunya? Sebagian ulama ada yang mengatakan si pelaku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia yang turunkan ayat itu. Tapi sebagian yang lainnya ada yang mengatakan pelakunya adalah dalil itu. Wa illa khilaf di sini lafdhi. Perbedaan pendapat secara lafaz. Ya. Karena orang yang kita katakan juga bahwa mukhassis adalah dalil datang dari mana? Dari Allah, bukan dari dengkulnya. Pahamnya itu?
Panggil. Nah, ini faedah saja. Wa dalilut taksis nau'an. Dan dalil taksis itu ada dua jenisnya. Sekarang pembahasan intim ini. Kita masuk dalam pembahasan taksisul am, pengkhususan lafaz umum. Tentunya dengan dalil. Dan kata beliau, dalil yang mengkhususkan itu sendiri nau'an, ada dua bentuknya, muttasilun wa munfasil. Ada dalil pengkhusus yang bersambung dan ada yang terpisah. Dan insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al-afiyata was salamah innahu lidzalika wal qadir alaih. Alhamdulillahirabbil alamin.